Laki-laki tampan berusia 60-an tahun itu keluar dari dalam lift. Ia berhenti di lantai paling atas gedung tersebut. "Siang, Pak Aman," sapa salah seorang karyawan. Dilanjutkan sapaan oleh karyawan yang lainnya. Laki-laki berwajah angkuh itu hanya mengangguk tanpa menjawab. Tak lama kemudian, Vera tiba di ruangannya. "How?" tanya Aman pada Vera. "Aku sudah menemukan aktor yang cocok untuk menjadi brand ambasador produk kita." Vera lalu menghidupkan proyektor dan memperlihatkan profil Arka beserta pengalamannya baik dalam akting maupun iklan. Aman terkejut, karena tadi ia sempat berpapasan dengan pemuda itu. "Oh, I like him," ujar Aman seraya menuang segelas wine ke dalam gelas lalu memberikannya pada Vera. Tak lama, ia pun menuang sendiri untuk dirinya. "Bagaimana soal personalitinya?" tanya Aman kemudian. "Dia bagus, dan dia cepat menguasai produk knowledge. Tidak seperti bintang iklan sebelumnya, yang dicari oleh istrimu Rahel." Aman meraih gelas yang ada di tangan Vera, lalu meletakkannya di meja, sebelum sempat Vera meminumnya. Ia mendekat, lalu membuka 2-3 kancing kemeja wanita itu. Rahel itu, asal jangan tidak terlibat saja dengan perusahaan ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali belanja dan menghabiskan uang. Aman mulai mencium bibir Vera. Perempuan yang lebih pantas menjadi anaknya itu pun membalas dengan tatapan penuh menggoda. "Kapan kamu akan menikahi aku dan menceraikan Rahel? Sampai rahimmu bisa mengandung dan memberiku pewaris baru. Karena pewaris lamaku sudah membangkang dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri." Aman membalikkan tubuh wanita itu hingga ia bertumpu di meja kerja. Tangannya menyibak rok pendek yang ada di hadapannya. Lalu dimulailah hantaman demi hantaman itu. Beberapa saat berlalu. Rani berada di sebuah ruangan di rumahnya, di dekat sebuah papan bord hitam besar yang menggantung di dinding. Di mana terdapat banyak rencana yang ia tempelkan di sana. Wanita itu memperhatikan papan bord tersebut, lalu berjalan melenggak-lenggok bak model profesional. Ia kemudian duduk pada sebuah kursi besar, yang ada di sudut kanan ruangan itu. "Bos Maharani Pradita, CEO Maharani Pradita." Hahaha. Ia pun tertawa layaknya orang gila yang penuh ambisi. "Sebentar lagi, semua akan terbalas. Hahaha." Hari itu, Satya dan Denny bermaksud mengajak Intan dan beberapa teman mereka yang lainnya untuk makan bersama. Karena mereka berdua baru saja memenangkan turnamen game online dan menyabet juara pertama. Teman-teman mereka tentu saja mengiyakan, namun tidak dengan Intan. "Kalian aja, deh. Gue lagi ada urusan soalnya," ujar Intan kemudian. Satya dan Denny pun agak sedikit bingung. Pasalnya sepanjang mengenal Intan, anak itu bahkan nyaris tak pernah memiliki urusan serius di hidupnya. Selama ini ia baik-baik saja dan selalu ceria dengan segala gosip yang ia miliki. Gue tahu nih." Satya menebak. "Lo jatuh cinta kan, pasti?" ledeknya kemudian. "Enggak, serius. Tan, selama kita kenal Elo, lo tuh nggak pernah seserius ini hidupnya," timpal Denny. "Bener, pasti lo lagi mau jalan sama gebetan lo kan?" tanya Satya seraya terus menatapnya. Iya. Hehehe." Intan mengiyakan saja tuduhan itu, agar supaya temannya itu tak banyak bicara lagi. "Siapa orangnya?" tanya Satya dan Denny di waktu yang nyaris bersamaan. "Anak sini bukan?" tanya Denny lagi. Bukan. Hehehe." "Ayo anak divisi mana?" "Lantai bawah." Kali ini Satya yang bertanya. "Bukan juga, bukan anak kantor ini." "Siapa?" tanya Denny lagi. Bule. "Kenal di dating app, hehehe." Intan kian lanjut berbohong. "Hati-hati longgar lo, nanti," ujar Satya diiringi tawa Denny dan yang lainnya. "Iye, gue hati-hati kok orangnya," ujar Intan. "Lo beneran gak mau ikut kita? Kalau nggak ajak aja tuh bule lo, sekalian kenalin ke kita," ujar Satya lagi. "Entar deh, lain kali ya. Ini gue mau jalan berdua dulu,"
Ujar Intan masih dengan senyumnya yang nyengir dipaksa. Mau ngamarkan lo? Tanya Denny sok tahu. Hehehe. Ujar Intan kemudian. Satya, Denny dan yang lainnya akhirnya pergi, sementara kini Intan buru-buru memesan ojek online. Di dalam ruang kerjanya, Aman menarik kembali resleting celananya yang semula terbuka. Ia merapikan kemeja dan juga memakai kembali jas yang sempat ia copot. Sementara di atas meja, Vera masih terbaring dan merengkuh sisa-sisa kenikmatan. Kedua kakinya masih terbuka lebar. Kini ia hendak bangun, namun Aman menahannya. Jangan sampai pembuahan kali ini gagal lagi, ujar Aman pada wanita itu. Vera pun tersenyum, Aman lalu mencium wanita itu. Tak lama kemudian, Vera diizinkan berdiri. Wanita itu merapikan baju dan juga rambutnya. Seperti telah mengetahui suatu hal, Aman memberikan kembali file yang semula dipegang Vera sebelum kejadian. Tak lama kemudian, seorang perempuan masuk ke dalam secara tiba-tiba. Hai Rahel, ujar Vera sambil tersenyum. Vera lalu keluar meninggalkan ruangan itu. Kamu baru datang? Ujar Aman pada istrinya seraya mereguk segelas wine. Ya, aku mau tukar kredit card. Kamu mau beli apa lagi? Cincin berlian. Aman membuka dompet dan memberikan kartu kredit baru pada istrinya itu. Apa kamu sudah ketemu dengan si pembangkang? Tanya Rahel lagi. Aman menggeleng. Tapi sudah berurusan dengan orang kepercayaannya. Oh iya. Rahel sumringah. Ya, seorang wanita bodoh yang mau mengkhianati persahabatannya sendiri. Dan itu baik untuk kita. Aman mengembangkan sebuah senyum, yang kemudian disambut pelukan oleh Rahel. Sementara di ruangannya, Vera kini duduk sambil mengelus perutnya. Ia sangat berharap ada nyawa yang akan tumbuh di sana. Agar semua hal yang ada di sekitarnya kini, benar-benar akan menjadi miliknya. Intan menyambangi kompleks perumahan Rani yang sepi, bahkan keadaannya lebih mirip rumah-rumah hantu di film Thailand. Tempatnya bukanlah perumahan elit, melainkan klaster biasa yang semua orang pun mungkin terjangkau untuk membeli. Intan belum puas dengan pengintaiannya kemarin, ia berharap mendapatkan bukti baru lagi kali ini. Ia tak bisa membiarkan Rani begitu saja, ia harus mengetahui apa sesungguhnya rencana jahat dari wanita itu. Intan sengaja tak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Karena terakhir kali, Satya dan Denny yang telah lama berteman dengannya pun tidak percaya pada apa yang ia ungkapkan tentang Rani. Intan juga rasanya tak mungkin memberitahukan hal ini pada Arka, sebab ia tak mengenal Arka dengan baik. Ia khawatir Arka malah akan berbicara pada Amanda soal ini semua, dan Amanda bisa-bisa marah kepada Intan. Karena Amanda sendiri sangat akrab dengan Rani, mustahil wanita itu akan percaya jika tak ada bukti yang mengarah ke sana. Untuk itulah Intan getol untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kecurigaannya terhadap Rani. Baru kemudian melaporkannya pada Amanda. Gadis itu mulai mengintai dan mencari-cari di sebelah mana kediaman Rani. Karena kemarin, ia tak sempat mencari tahu di mana persisnya rumah wanita itu. Pada blok berapa dan nomor berapa ia tinggal. Kini Intan berjalan ke sana kemari sambil menunduk dan melirik kanan kiri. Kalau saja ia bertemu dengan Rani. Sore itu Amanda meminta dijemput oleh Arka. Karena sudah kelaparan, wanita itu makan dulu di kantin kantornya sembari menunggu Arka datang. Tak lama berselang, suami sirinya itu pun tiba. Manda, tadi ibu nelpon. Dia nyuruh kita mampir ke rumah, ujar Arka setelah Amanda selesai makan dan kini mereka sudah masuk ke dalam mobil. Oh ya udah, yuk ke sana, ujar Amanda kemudian. Soalnya kan kita janji weekend kemarin, tapi kita nggak datang, ujar Arka lagi. Ya udah sekarang aja. Tapi kita belanja dulu buat ibu sama orang di rumah, ujar Amanda. Oke, kemana dulu nih kita? Tanya Arka. Ke supermarket yang deket-deket situ aja. Oke. Mobil pun lalu merayap. Arka dan Amanda berbelanja beberapa kebutuhan untuk orang tua mereka dan juga Rianti. Usai berbelanja, mereka pun langsung menyambangi kediaman ibu dan ayah tiri Arka, di mana kedua orang tua itu sedang berada di rumah, begitu juga dengan Rianti.
Di sana, mereka disambut baik karena sudah berhari-hari tak bertemu. Mereka saling bertanya kabar, berbincang dan juga minum teh bersama. Amanda juga membawakan beberapa kudapan manis untuk mereka. "Amanda, sini." Ibu Arka mengajak Amanda ke dalam. Amanda ikut saja, ia berjalan di belakang ibu mertuanya itu. Ia dibawa menuju ruang makan, di mana banyak sekali terdapat buah-buahan serta rujak di sana. Amanda menelan ludah. "Bu, Amanda boleh minta?" tanyanya kemudian. "Emang ini buat Mbak?" celetuk Rianti yang tengah menyiapkan makanan lain. "Wah, aku seneng," ujar Amanda antusias. "Ayo duduk." Ibu Arka mempersilahkan menantunya untuk duduk, dan membiarkannya menikmati buah-buahan tersebut. "Aduh Bu, enak banget," ujar Amanda di sela-sela makannya yang begitu lahap. Ia bertiga dengan Rianti makan rujak itu bersama-sama. Tak lama Rianti ke dapur dan kembali dengan membawa sepiring besar kangkung rebus. "Itu apaan, Ti?" tanya Amanda heran. "Kangkung rebus, Mbak. Itu enak dijadikan rujak," ujar ibunya kemudian. "Emang iya, Bu?" tanya Amanda tak percaya. "Iya Mbak, namanya rujak kangkung," timpal Rianti. Amanda pun penasaran, ia mengambil kangkung tersebut lalu mencampurnya dengan bumbu rujak. Tak lama ia pun memakannya. "Gimana?" tanya Ibu Arka. "Enak, Bu. Tapi kayaknya, pakai nasi lebih enak," ujarnya kemudian seraya tertawa. "Ti, ambilin nasi," ujar Ibu Arka pada Rianti. Rianti pun membawa rice cooker ke meja makan. Amanda lalu makan rujak kangkung tersebut dengan nasi. Waktu berlalu, Arka pun telah selesai mengobrol dengan ayah tirinya. Karena sang ayah kini kedatangan tamu di depan. Arka lalu bergerak ke dalam, mencari keberadaan Amanda dan yang lainnya. "Amanda mana, Bu?" tanya Arka pada ibunya dan juga Rianti yang masih di meja makan. "Noh ketiduran, abis makan rujak kangkung," ibunya berujar seraya menahan tawa. Arka beralih ke kamar dan mendapati Amanda tengah ngorok, sepertinya ia mengantuk sekali. "Astaga Amanda," ujarnya kemudian. Ia menggeleng-gelengkan kepala seraya tersenyum. "Mbak Amanda makan rujak kangkung sama nasi, Mas," ujar Rianti membuat Arka kian tertawa. "Pantes aja hilang, nasi sama kangkung," ujarnya kemudian. Mereka semua pun akhirnya tertawa. "Kamu makan gih, Nak," ujar ibunya lagi. "Iya, Bu. Nanti aja bareng Papa. Uang untuk lahiran istrimu sudah cukup?" tanya ibunya seraya menatap Arka. "Udah ada beberapa, Bu. Tapi rencana mau Arka tambahin lagi, takut ada keperluan mendadak." Ibunya menghela nafas. "Ibu selalu doain kamu supaya dapat rezeki lebih. Kalau nanti pekerjaan kamu makin bagus, cobalah untuk nabung atau investasi. Biar bisa beli rumah sendiri." Arka menatap ibunya. Ibu tahu, Amanda itu punya rumah banyak. Rumahnya juga mewah dan besar pastinya. Tapi kamu laki-laki, sudah menjadi tanggung jawab kamu untuk menafkahi dan memberi tempat tinggal pada istri dan anak-anakmu. Arka terdiam, ia memang sedikit terbersit ke arah sana beberapa waktu belakangan ini. "Ya walaupun Amanda mungkin gak mau tinggal permanen di rumah kamu, paling nggak, sekali-kali kalian bisa ke sana. Biar kesannya kamu nggak melulu numpang di rumah istrimu. Walau ibu tahu, dia perempuan baik dan pasti ikhlas kamu tinggal di rumahnya. Tapi sebagai laki-laki juga kamu nggak boleh nebeng terus." Arka tersenyum lalu mengangguk. "Iya, Bu," ujarnya kemudian. "Harga diri laki-laki itu ya, cari uang. Dan nafkah itu sebaik-baiknya laki-laki yang penuhi." Ibu Arka tersenyum pada puteranya, dan begitu pun sebaliknya. Arka meresapi betul apa yang diucapkan ibunya hari itu. Amanda terbangun ketika tubuhnya sudah berada di dalam mobil yang tengah berjalan. Ia menoleh ke samping, ke tempat di mana Arka tengah mengemudi sambil sesekali tersenyum ke arahnya. "Kita udah pulang, Kak?" tanyanya pada Arka. "Iya, Manda. Kok nggak bangunin aku tadi?" "Nggak pamit dong aku sama ibu, sama papa, Rianti?"
Tadi mau aku bangunin, kata ibu nggak usah. Kasian kamunya nyenyak banget. Gara-gara kangkung nih pasti, ujar Amanda kemudian. Arka pun tertawa. Jadi pengen makan lagi aku. Lanjut Amanda lagi. Tuh dibawain ibu makanan, di belakang. Amanda menoleh ke belakang. Ke tempat di mana ada banyak kotak berisi makanan. Rujaknya dikasih juga sama ibu? Tanya wanita itu dengan wajah sumringah. Iya, orang dia bikinnya buat kamu. Yes, asik. Ujarnya antusias. Jangan dihabiskan sekaligus, ya. Itu kan asam, pedes. Nanti sakit perut. Iya, entar taruh kulkas aja dulu. Ujar Amanda lagi. Oh ya, Manda. Nanti kalau anak kita lahir, kamu mau mereka ditempatkan di ruang yang mana? Yang mana ya kak? Amanda tampak berpikir. Di samping dekat ruang kerja kamu aja, apa? Di situ kan kacanya gede tuh, menghadap ke timur lagi. Jadi biar dapat matahari pagi, gimana? Arka seakan meminta persetujuan. Coba ntar kita lihat ya, pulang ini. Oke. Arka makin mempercepat laju kendaraannya. Setibanya di penthouse, mereka langsung membereskan segala sesuatu yang dibawakan oleh ibu Arka. Setelah itu keduanya pun pergi mandi. Tak lama berselang, keduanya kini terlihat sudah ada di muka ruangan, yang rencananya akan dijadikan kamar untuk bayi-bayi mereka. Terlalu panas nggak sih, Kak? Kalau siang? Tanya Amanda pada Arka seraya melihat ke sekeliling ruangan itu. Kalau menurut aku sih, nggak juga. Soalnya ruangan ini doang yang kalau pagi, kena sinar matahari. Mereka kan butuh sinar matahari pagi. Iya juga sih. Nanti boxnya satu di sini, satu lagi di sini. Amanda mulai mengira-ngira, di mana ia akan meletakkan box tempat tidur bayi-bayinya. Arka kemudian menunjukkan satu demi satu gambar yang ia download dari Google, gambar yang berisi ide dekorasi untuk kamar bayi kembar. Lucu-lucu banget, Kak. Gemes. Ujar Amanda seraya memperhatikan gambar-gambar tersebut. Coba lihat nih yang satu ini. Ujar Arka. Iya. Gemes banget. Ini juga nih. Iya, gemes. Mereka berdua tertawa-tawa sambil terus memperhatikan gambar demi gambar tersebut. Sesekali Arka mengelus perut istrinya itu dengan penuh kasih sayang. Kak, nama anak kita fix. Kayak yang aku bilang waktu itu? Tanya Amanda pada Arka. Ketika kini ia bersandar di bahu suaminya itu. Ya terserah kamu sih, ujar Arka. Kamu yang hamil, kamu yang susah, kamulah yang kasih nama. Lanjutnya lagi. Kok kamu nggak ikutan, kan ini anak kamu juga. Kalau aku ikutan ngasih nama, entar aku dibilang egois. Loh kenapa? Soalnya pasti mereka mirip aku. Arka berkata dengan nada setengah tertawa, Amanda pun jadi ikut-ikutan mesem. Kamu yang hamil, kamu yang ngelahirin, kamu yang sakit, terus aku yang kasih nama dan mukanya mirip aku. Kamu nggak kebagian apa-apa. Iya juga, ya. Pokoknya kamu harus mirip mama ya nanti. Nggak boleh maksa gitu. Nanti pas lahir mukanya mirip aku, minder loh mereka. Iya. Maaf. Amanda mengusap perutnya seraya tertawa kecil. Arka lalu mencium kening istrinya itu. Kak. Maafin aku, ya. Udah merampas masa muda kamu. Arka tertawa demi mendengar semua itu. Kok kamu ngomongnya gitu? Tanyanya kemudian. Belakangan ini, aku sering ngerasa bersalah. Tiap kali aku ngelihat kamu lagi sendiri, atau lagi zoom sama teman-teman kamu. Kalian ngomongin cita-cita, visi misi. Dulu saat seumur kalian, aku juga punya ambisi yang tinggi. Aku memikirkan bagaimana caranya bisa sukses. Aku bahkan gak pernah kepikiran sedikit pun soal pasangan, apalagi anak. Kamu di usia segini, udah mau punya anak. Amanda menatap Arka dan begitu pun sebaliknya. Aku ngerasa bersalah banget. Udah memanfaatkan situasi kamu waktu itu, Kak. Aku bantu kamu dengan sebuah imbalan, tapi akhirnya aku juga yang nahan kamu di sini.
Aku tahu kok soal tabungan yang kamu siapin buat lahiran aku. Soal omongan ibu, yang bilang kamu harus bertanggung jawab atas aku dan anak-anak. Aku dengar tadi ibu ngomong. Aku tahu ini semua pasti berat buat kamu, aku yang bawa kamu ke dalam masalah ini. Arka mencium bibir Amanda secara serta-merta. Kamu itu penyesalan terindah dalam hidup aku. Arka berujar seraya tersenyum, membuat Amanda akhirnya memeluk pemuda itu dengan erat. Love you, Kak. Love you, Manda. Di malam yang sama. Ark, mana si om-om es batu itu? Maureen menggerutu di kamar kos Chanti, di mana Chanti dan Widya kini tengah bermain The Sims. Lo kenapa lagi, Ren? Tanya Chanti pada Maureen sambil masih melihat ke layar handphone. Tahu lo, tiap kesini pasti ngomel-ngomel. Nggak pernah gitu lo kesini bawa martabak kek, sempol ayam kek. Entar gue kasih uangnya, gue lagi bete sama si Nino. Ujar Maureen. Kenapa lagi dia? Tanya Chanti. Nggak bisa dihubungin lagi, dari kemarin. Ngapain aja sih kerjaannya? Lah lo mau ngapain hubungin dia? Tanya Widya. Mau duit lah, pengen beli tas baru gue. Tas apaan? Tanya Chanti. Ya tas mahal lah, lo kan tahu gue alergi pakai tas murah. Gue nggak tuh, gue beli di online cepek dapat 2. Kagak gatel-gatel. Ujar Chanti yang membuat Widya menahan tawa. Ih lo kan pergaulannya cuma sebatas kosan, kampus, kosan, kampus. Mana butuh lo tas mahal. Sedangkan gue kadang ikut premier artis-artis sama Robert, kadang gue arisan sama para selebgram. Malu gue pakai tas murah. Chanti dan Widya saling tatap dengan melebarkan bibir sampai kuping. Sementara Maureen masih menggerutu melihat handphonenya. Sementara di suatu tempat, Nino tampak tengah berhadapan dengan Nadine. Ia mengajak gadis itu untuk dinner di sebuah restoran yang mewah. Ia juga membelikan Nadine sebuah gaun panjang berwarna hitam, dilengkapi dengan high heels berwarna silver bling-bling. Nadine yang tampak cantik malam itu, berhadapan dengan Nino yang tampan meski dingin. Bapak, romantis juga ya. Walau mirip es batu. Ujar Nadine seraya melahap makanannya. Sementara Nino hanya membisu dan terus makan. Tak banyak obrolan yang terjadi malam itu, namun Nadine tak begitu mempedulikan hal tersebut. Baginya, bisa sampai di tahap ini saja, sudah merupakan sebuah keberuntungan. Mengingat Nino yang kadang bersikap menyebalkan dan acuh tak acuh. Usai makan, Nino mengajak Nadine untuk menonton sebuah acara pertunjukan musik klasik. Di mana Nadine sendiri belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Ternyata apa yang ditampilkan begitu romantis, meskipun laki-laki yang ada di sisinya tak begitu memiliki sifat yang manis. Namun Nadine merasa kian teristimewa. Pasalnya di sepanjang acara berlangsung, kerap kali Nino menggenggam tangannya. Meski dengan ekspresi kaku yang terus menatap ke arah panggung. Pak, aku lapar lagi nih. Ujar Nadine ketika mereka keluar dari tempat pertunjukan. Ya udah kita makan. Nino mengarahkan Nadine pada sebuah restoran yang terdapat di dalam gedung pertunjukan itu. Sebuah restoran yang juga sama mewahnya dengan tempat yang tadi mereka kunjungi. Enggak. Ujar Nadine kemudian. Nino menoleh dan menatap gadis itu, seolah mencari jawaban mengapa Nadine menolak ajakannya. Ini pasti makannya nggak kenyang kayak tadi. Belum sempat Nino menjawab, Nadine sudah menarik lengan Nino dan membawa laki-laki itu keluar dari gedung pertunjukan. Ia membawa Nino menyeberang dan masuk ke tempat makan pecel lele yang ada di pinggir jalan tersebut. Really? Tanya Nino padanya. Nino memperhatikan jasnya dan juga gaun Nadine. Udah di sini aja, aku lapar. Nadine menarik paksa Nino, hingga pria itu kini duduk di sisinya. Pas saya lele, ya. Kamu apa? Tanya Nadine pada Nino. Ada apa aja? Nino balik bertanya, karena tidak tahu harus mengatakan apa. Sementara beberapa pengunjung pecel lele, kini memperhatikan mereka. Really? Kamu gak pernah makan di tempat begini? Tanya Nadine. Nino menggeleng, dulu saat remaja ia bahkan tidak punya uang jajan lebih untuk makan di luar. Setelah itu ia diadopsi dan hidup dalam serba kemewahan. Suka ikan lele?
Lagi-lagi Nino menggeleng. Aku nggak suka ikan, ujarnya kemudian. Ya udah ayam, ya. Nino mengangguk, wibawanya seolah hilang diatur-atur oleh Nadine. Namun itu menjadi kelucuan tersendiri bagi Nadine. Nino yang cool, tampan, mirip CEO dalam cerita di novel-novel online. Kini duduk bersamanya di bangku pecel lele, dan sebentar lagi akan terpaksa menggulung lengan jas mahalnya, hanya untuk makan. Selang beberapa saat kemudian, pesanan mereka pun datang. Nino melirik kanan kiri, sendok dan garpu berada jauh di ujung. Baru saja ia hendak berbicara kepada si penjual, Nadine sudah makan dengan menggunakan tangan kosong. Nino pun tertegun melihat gadis itu. Nadine dengan tanpa malu-malu mangap di depan matanya. Hingga Nino pun akhirnya tertawa. Kenapa? Tanya Nadine heran. Gadis itu memperlambat makannya dan menatap Nino. Karena itu kali pertamanya ia melihat Nino tertawa lepas. Tak lama Nino pun mulai makan menggunakan tangannya. Malam beranjak naik, Arka dan Amanda tampak tertawa-tawa di dalam penthouse. Entah apa yang mereka bicarakan malam itu. Yang jelas, mereka berdua terlihat begitu bahagia. Sementara di depan pintu gerbang masuk ke penthouse tersebut, sebuah mobil mewah berhenti. Lalu si pengemudi pun membuka kacanya. Jadi di sini, anak kembang kamu itu tinggal? Rahel bertanya pada Aman yang tengah menoleh ke arah gedung tersebut. Namun Aman tak menjawab, hanya menarik nafas dan menutup kembali kaca mobilnya. Tak lama berselang, mobil itu pun kembali merayap.